Erika. Saat ini saya sedang berada di Pelataran Menteng bersama dengan pendiri Pelataran Indonesia, Bapak Yozua Makes. Apa kabar Bapak? Sangat baik, luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk berbincang dengan kita hari ini ya Pak ya. Terima kasih Mbak Erika. Hari ini kita sedang berada di ruangan yang sangat spesial bernama Kayu Manis, di mana ternyata saya baru tahu hari ini kalau ruangan ini ternyata tidak terbuka untuk umum ya Pak ya? Ya. Jadi saya boleh cerita dikit ya? Boleh. Jadi Pelataran Menteng ini is so special to me. Karena ini dulu dimiliki oleh namanya seorang dokter sangat terkenal di Menteng, namanya Dr. Lim Kilun. Dan saya dilahirkan oleh Dr. Lim Kilun. Jadi ibu saya diperiksa di bawah di rumah ini. Ya, jadi it's so special to me. Sampai pohon mangganya juga masih ada yang umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Oh, yang di beranda tadi itu ya Pak ya? Ya. Nah, ruangan ini sengaja dibuat, memang konsepnya Pelataran Menteng itu adalah up level of Jakarta. Tapi very intimate. Nah, salah satu ciri daripada intimate adalah eksklusivitas. Konsepnya kan sebenarnya seperti etik. Seperti lampu yang Mbak lihat di atas ini usianya udah lebih dari 50 tahun. Jadi memang ini barang-barangnya memang barang-barang antik yang kita koleksi. Dan kita karena konsepnya seperti di etik, ya memang selalu di etik itu sesuatu kan yang memang sifatnya yang sangat very private and confidential. Bagaimana sih cerita awal mula Bapak akhirnya shifting dari dunia hukum, dunia edukasi, kemudian ke dunia hospitality? Pelataran didirikan tahun 2009 by way of accident. Jadi lagi duduk sama istri saya di Bali, di villa kita katakan apa yang kita bisa lakukan di Indonesia. Dan karena saya juga pendidik, dan istri saya pendidik, one of the thing adalah mendidik masyarakat Indonesia. Untuk apa? Untuk menjaga alam, menjaga budaya, dan menjaga manusia Indonesia. Sehingga memiliki identitas. 2009 berdirilah Pelataran Indonesia dengan hanya 25 karyawan. Sekarang kita sudah hampir, alhamdulillah, sampai 2.600 karyawan. Dan mudah-mudahan kita bisa terus bertumbuh bersama-sama Indonesia sebagai bagian daripada lintas generasi. Makanya bisa terlihat juga dari dekorasinya ya Pak, bagaimana beberapa dekorasi itu. Saya lihat ada ruangan Mangkunegara tadi yang ternyata itu ada kursi langsung dari Solo begitu ya Pak ya? Betul. Jadi kita ingin menceritakan, karena Pelataran Menteng ini banyak orang-orang asing yang ke Jakarta, ke Indonesia, mereka mampir ke sini. Nah, kita tidak boleh mengecewakan dia. Bukan saja dari menu dan rasa makanan, tapi daripada ambience yang menceritakan ada bagian daripada histori budaya Indonesia. Tapi ketika Bapak pertama kali mendirikan Pelataran, apakah Bapak sudah terbayang, oh ini memang kita khususkan untuk kelas atas, for example, atau bagaimana Pak? Bapak Jawabannya simple. Karena accidental, jadi kita tidak punya sesuatu yang wah, tapi kita punya sesuatu yang menurut saya yang sangat fundamental. Bahwa setiap tamu kita percaya sent by God. Jadi adalah semua tamu memiliki arti penting bagi kita. Nah, tapi kalau secara umum bisa dikatakan, ya Pelataran itu sebenarnya tempat makan venue dining keluarga ya. Jadi banyak keluarga. Kalau misalnya saya tanya Pak, impact yang kira-kira paling berkesan dari Bapak menjalankan Pelataran selama ini kira-kira apa? Banyak, tapi salah satu yang paling berkesan adalah bagaimana kita bisa membangun suatu daerah dari yang bukan saja tidak terkenal, yang orangnya hampir dianggap, penduduk situ dianggap seperti tidak pernah ditegur, terus kita masuk ke sana, kita membangun, dan dia hampir orang asing pun kenal dia. Itu salah satu proyek adalah yang namanya Pelataran Syarindra atau 6 Langit. Kemudian itu di atas bukit, kita masuk ke sana, kita berkolaborasi, kita masukin listrik bersama PLN dan sebagainya. Sekarang dia terkenal sekali. Dan orang-orang sana bukan saja dari kemakmuran, yang terpenting adalah kesempatan mereka juga untuk berkembang sama seperti desa maupun kabupaten lain di dekat tempat kita. Itu yang penting buat kami. Kita punya misi, yaitu namanya Pelataran suka disebut Columbus. Columbus itu kan selalu menemukan sesuatu. Kita selalu membuat suatu tempat menjadi suatu destinasi tersendiri karena adanya Pelataran. Makassar nih destinasi tersendiri, baru kita buka nih, baru buka Agustus ini. Jadi kita buat destinasi tersendiri sehingga orang yang ke sana melihat bahwa this is the next level of Makassar. Tapi kalau berbicara tentang banyaknya Pelataran, berarti sekarang kalau di total ada berapa ini ya Pak? Ada berapa? Kita kalau units ya, total units untuk F&B udah sekitar 45. Ya, kalau hotel kita ada 11, ya, terus ada berapa kapal yang melengkapi
divisi private cruise kita. Dan setiap tempat itu kan punya signature-nya masing-masing ya pastinya ya Pak ya, termasuk menunya gitu. Karena kebetulan kita sekarang lagi di Pataran Menteng, kira-kira Bapak boleh nggak berbagi nih kira-kira kalau misalnya teman-teman Kintaka mau hadir ke Pataran Menteng, apa sih menu yang paling Bapak rekomendasikan? Kalau Mbak kan saya lihat agak ke Belanda-Belandaan dikit mukanya nih. Mesti cobain Gitu ya, Poffertjes. Oh gitu. Ini Poffertjes. Poffertjes kita klasik. Ya, karena kita mau di sini, karena sini banyak orang Belanda juga ke sini. Orang Belanda. Jadi pada waktu kesini dia ngerti bener apa yang namanya classic Poffertjes. Iya. Nah kita siapin yang klasik. Ini coba dulu nih Mbak. Iya. Ya, Terima coba kasih. dulu. Saya Silakan coba dulu, ya, Mbak. izin coba ya Pak. Ya. Ya. Kita juga ada namanya udang Sriwidari. Bumbunya itu memang very much gimana ya ceritain, saya soalnya nggak bisa ngomong, pokoknya enak aja gitu, digigitnya enak aja, rasanya juga enak gitu. Pokoknya wajib coba Pak. Wajib coba udah gitu, cobain udang Sriwidari gitu. Pertanyaan terakhir Pak, generasi muda yang juga ingin terjun ke dunia hospitality, kira-kira apa yang akan Bapak rekomendasikan atau sarankan? Harus bisa bercerita mengenai experience kalau dalam dunia hospitality, karena hospitality pariwisata itu is a narasi. Dan narasi itu harus kuat dengan kemampuan kita untuk bercerita dan harus punya identitas, dan karena kita di Indonesia, identitas kita adalah Indonesia. Terima kasih banyak Pak Yos atas waktunya. Terima kasih. Dan nanti saya nantikan kawan Kintaka untuk datang ke sini. Oke, sampai ketemu kawan Kintaka. Terima kasih.